Nah, tujuan channel ini dibuat adalah untuk berpikir yang benar, memahami spiritualitas dengan benar tanpa ada tendensi dari manapun. Jadi biar kerancuan yang terjadi bahwa tuyul itu bisanya ngambil ya di orang-orang umum, di masyarakat biasa. Kalau di bank nggak bisa karena pagarnya terlalu kuat dan sebagainya. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi kalau ada yang membahasakan seperti itu, lah ini berarti bermuatan tertentu. Dia memiliki tendensi tertentu. Jadi istilahnya adalah untuk memanfaatkan seseorang tersebut yang percaya. Entah itu untuk menipu, mendapatkan uang dengan cara beli minyak, entah itu poni basalwa, entah itu hikmah solihin atau apapun lah jenisnya. Entah itu dupa yang nggak ada di pasaran. Dengan persyaratan gini, harus puasa gini, harus cari gini, dupa tumpeng gunung kawi putih, kan nggak ada. Jadi ini arahnya ke sana, arahnya ke penipuan-penipuan. Jadi kalau memang tuyul itu pada dasarnya memang nggak bisa mengambil uang. Bukan hanya di bank, di masyarakat umum pun sebenarnya memang nggak bisa. Karena barang halus dan kasar. Bisa nggak mengangkat benda, itu hanya editan. Selamat berjumpa kembali Sobat Alamawi. Salam spiritual modern. Kali ini kita sedang vlogger di Desa Sidomulyo, tepatnya di Kota Wisata Batu. Kali ini kita akan mereview sebuah makam sejarah, yaitu makamnya Mbah Batu yang terkenal. Beliau ini adalah bedah kerawangnya Kota Batu. Beliau adalah pendiri cikal bakal berdirinya Kota Batu yang sekarang ini sangat ramai, terkenal di antero jagat dengan kota wisatanya. Yuk ikuti perjalanan kami menuju makam Mbah Batu. Nah, akhirnya sampai juga kita di area pemakaman Mbah Batu. Kita cari tempat parkir dulu. Ditutup semua. Makam Mbah Batu. Konon beliau ini adalah, sebentar, ada tulisannya apa ini? Waduh, lah kok ditutup sementara ini? Pasti ini karena dampak PPKM yang sekarang sedang melanda Indonesia ini. Oke lah, kita lihat-lihat dulu. Sudah jauh-jauh datang ke sini. Nah, ini komplek pemakamannya Mbah Batu, guys. Konon dulu beliau adalah salah satu pengawal atau pasukan dari Dimas. Sakit. Oh, ternyata ada penunggunya deh, guys, dan kita diizini masuk lewat samping. Yuk. Kita nerabas ya, guys, lewat jalan setapak. Terus ya. Nah, akhirnya kita bisa masuk juga lewat pintu belakang. Yuk, langsung kita masuk lewat area depan. Mau minta izin tuh. Padi cakongan. Sakit beci. Oh, apa ya? Saya oke. Kita review sebentar ya. Ini adalah area makam Mbah Batu.
Biasanya di sini sangat ramai sekali orang-orang yang berziarah ke makam Mbah Batu. Karena dampak PPKM makanya ditutup sementara untuk menghindari kerumunan dan pembatasan physical distancing. Oke sahabat Alamawis, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu dari Kediri. Tumpang. Oh, Tumpang. Boleh diperkenalkan dirinya, Mas? Oh, saya Pak Rofi dari Tumpang. Salam kenal. Kita ngobrol-ngobrol santai, nggak usah tegang-tegang. Iya, ini coba pinjam. Kemarin ada email yang masuk pada kita. Kebetulan channel kita sudah mulai ramai pengunjung dan ada yang mulai bertanya. Saya bacakan ya. Bos, kan sering kita dengar istilah tuyul. Yang jadi pertanyaannya, kenapa sih tuyul-tuyul itu tidak bisa atau tidak mau mengambil di area bank? Nah ini pertanyaannya, Bos. Saya sendiri pun sebenarnya juga punya pertanyaan dalam hati begitu. Kenapa tuyul itu kok ngambilnya hanya di orang-orang kampung, nggak mau ngambil di area bank? Pertanyaannya dari Mas Alek dari Jogja. Monggo. Sampai jumpa lagi, sampai kita ketemu lagi di sini di area makam Mbah Batu. Jadi sebelum saya jawab pertanyaan dari Mas Alek dari Jogja tadi, saya akan menceritakan sedikit tentang Mbah Batu. Kebetulan ini ada tamu dari Tumpang itu ada di daerah Malang sana, arah mau ke mana, Dampit ya? Mau ke Bromo. Ya, mau ke Bromo. Jadi perjalanan spiritual itu memang bermacam-macam caranya, tahapannya juga macam-macam. Untuk sampai ke tahapan yang menep, yang wening itu juga bermacam-macam caranya. Nah, ini di area makam Mbah Batu ini kenapa kok sampai ada peziarah dari luar kota? Pada dasarnya beliau ini memang salah satu tokoh linguih di eranya Pangeran Diponegoro. Jadi Mbah Batu ini salah satu tim lah, kalau kasarannya zaman sekarang ini salah satu timnya Pangeran Diponegoro. Pada masa itu beliau lari ke sini, ke area Batu sini, membuka tanah di sini, membuka hutan di sini bersama beberapa orang, tidak sendiri, termasuk sekarang yang dijuluki Mbah Naim atau Kiai Naim, sama seorang tokoh masih keturunan bangsawan, Pangeran Rojoso atau siapa lupa, Rojoyo, Pangeran Rojoyo. Nah, beliau semua meninggal dimakamkan di dalam sana, pemakaman yang utamanya di situ, beserta barang-barang pusaka peninggalannya beliau. Nah, dari situ dulu Mbah Batu ini memiliki anak yang sekarang membuka desa pesanggaran, namanya Mbah Mayang Sari. Dari kerabat beliau semua ini, termasuk pelarian zaman itulah bibit kawitnya tanah kota Batu ini disebut Batu. Jadi Mbah Batu ini yang Dewi Antasmoro kalau nggak salah. Oh, Dewi Asmoro. Julukannya beliau Eyang Condro Asmoro. Nama beliau Eyang Dewi.
tapi disebut Mbah Batu atau Batu. Panggilannya Batu gitu ya? Batu. Batu. Ya, Batu. Akhirnya jadi nama kota Batu, padahal Batu sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena di sini dulu memang sulit untuk ditinggali. Selain terjal ya memang batu-batunya memang sangat banyak sekali. Muntahan dari Gunung Arjuno. Sehingga memang di sini untuk pertanahannya subur banget. Ya sebelum kisah tentang Mbah Batu seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman orang Batu yang modern yang belum tahu leluhurnya ya di sini beliaunya. Untuk orang Malang sendiri karena kita bertetangga, kita berkerabat, kalau mungkin yang belum tahu seluk-beluknya Batu itu yang bagaimana, yang seperti apa, monggo silakan ke Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji. Ini desanya Binangun kalau nggak salah ya. Binangun. Di sini makam beliaunya. Terus di mana? Sogoriti itu juga ada salah seorang empu yang membuka tanah. Sogoriti sana, Songkerto. Saya lupa namanya. Tapi kalau julukannya Empu Supo, salah satu tokoh keris. Masih ada teras keturunan dari Ibu Gandring. Jadi Empu Supo memang karya-karyanya masih sangat banyak. Sangat banyak sekali. Jadi salah satu tokoh keris yang terkenal juga. Makamnya beliau ada di Sogoriti sana. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Mas Sinten kok Mas Fatur Rohi. Sudah berapa hari Mas? Sudah dari 3 hari. 3 malam. 3 hari. Luar biasa. Luar biasa orang-orang masyarakat dari Jawa. Sebenarnya dari Indonesia banyak sekali macamnya, ragamnya untuk lagu spiritual. Tapi menurut saya orang Jawa ini adalah orang yang unik, memiliki satu cara yang terbilang menurut saya unik, dengan cara pencariannya, dengan cara pencapaiannya seperti itu. Mungkin seperti itu dulu. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan Mas Alek dari Jogja tadi yang mempertanyakan tentang tuyul. Sejarahnya tuyul itu bagaimana sih? Nah, tuyul itu sebenarnya adalah manusia yang real, Jadi zaman dahulu kala, Eyang Jimbe namanya ya, gelarnya itu Eyang Jimbe, sampai adanya pusaka-pusaka Jimbe. Beliau dimakamkan di Blitar, di kota Blitar. Tapi saya tepatnya di desa apa saya lupa. Nah, beliau ini salah satu tokoh Linuih zaman itu. Pada zamannya beliau masih hidup, beliau ini adalah tokoh yang memang memiliki sesuatu yang spesial. Istilah gampangnya Linuih atau sakti. Apakah kesaktiannya beliau? Nah, salah satunya adalah dari segi finansial. Dari segi finansial sampai beliau ini memiliki banyak sekali momongan. Momongannya ini apa sih? Momongannya ini adalah anak yatim piatu. Anak yatim piatu banyak sekali. Diberikan makan, diberikan pekerjaan, diberikan wawasan, ilmu, dan banyak hal lagi. Nah, dari sinilah akhirnya beliau terkenal memiliki tuyul. Tuyul ini sebenarnya untuk satu julukan anak kecil. Jadi memiliki anak kecil yang sangat banyak. Istilahnya tuyul itu tadi. Bocah. Istilahnya kayak tole gitu mungkin ya. Tole, tuyul, bocah itu sama. Bukan seperti itu. Nah, dari pemahaman yang simpang siur, orang yang belum paham, orang-orang yang belum mengerti tentang sejarahnya, tentang sisi maknawinya, dari bahasa-bahasa itu tadi, akhirnya
dikembangkan, diberitahukan, disampaikan, diinformasikan bahwa tuyul ini adalah sosok makhluk halus, lembut dan sebagainya. Akhirnya di sana menjadi satu tempat yang dikenal mistis. Mistisnya itu apa? Pesugihan. Pesugihannya apa? Tuyul. Nah, dari kabar-kabar yang berkembang ini tadi bahwa tuyul itu makhluk halus dan sebagainya, akhirnya dipercaya oleh sangat banyak orang. Banyak orang sangat percaya bahwa tuyul itu adalah sosok makhluk lembut yang memang dia ini makhluk lembut, benar-benar makhluk astral. Padahal bukan. Kalau kita mendalami tentang sejarahnya beliau, memang salah satu tokoh yang memang memiliki kekayaan yang luar biasa waktu itu. Akan tetapi beliau juga sangat dermawan. Beliau juga memiliki ketertarikan di bidang spiritual, juga punya beberapa teman, beberapa sahabat ini yang menjadi pandai besi. Akhirnya diistilahkan satu gaman ya, satu pusaka yang ada bentuknya anak kecil, yang ada 2, ada yang 3, ada yang cuma bentuk ornamen di situ. Nah ini keunikannya di situ terjadi. Akhirnya diasumsikan bahwa tuyul itu bla 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 dan sebagainya. Nah, saya berbicara saat ini juga berdasarkan kisah real, kisah nyata. Jadi pada tahun 2002 yang lalu, saya masih aktif di dunia spiritual. Ini ada teman saya datang mengisahkan, menceritakan, Mas, saya ini ngomong dari Blitar, dari Mbah Jimbe, kenapa nggak bisa mengambil uang, nggak bisa memberi uang sama saya? Saya bisa tahu wujudnya, saya bisa memberi makan dia, tapi dia nggak mau bekerja. Akhirnya beliau mengisahkan bahwa untuk masuk ke pesugihan tadi, dia butuh puasa, dia butuh tapa berata, dia butuh selamatan, dan banyak lagi yang lainnya. Selain memeras raga fisik, pikiran, batin, dia juga memeras keuangannya dia. Padahal dari sisi finansialnya dia ini dulu ya, itu adalah seseorang yang kekurangan. Dari finansialnya kekurangan. Akhirnya setelah ke juru kuncinya sana, tidak ada jawaban yang jelas, tidak ada jaminan yang jelas. Akhirnya beliau datang kepada saya. Nah, waktu itu saya juga tertarik. Coba kita lihat. Akhirnya saya diajak ke rumahnya beliau, bla 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 dan sebagainya. Akhirnya di situ kita pergi ke makamnya yang Jimbe di Blitar sana. Nah, setelah itu akhirnya saya coba mediasi dengan beliaunya secara langsung tanpa melibatkan si juru kunci ini tadi. Nah, di situ akhirnya mulai sesuatu kejelasan terjadi. Ternyata Mbah Jimbe itu bukan pemilik tuyul ini, akan tetapi beliau adalah orang yang memang dermawan. Saya dulu ngomong anak-anak yatim piatu yang ditinggal mati saat penjajahan, saat peperangan dan sebagainya, yang tidak punya orang tua. Itu saya ngomong. Jadi kalau istilahnya sekarang itu panti asuhan. Nah, seperti itu. Makanya tuyul kalau dipercaya, dia akan bisa terproyeksi oleh orang-orang yang percaya. Didelok nek wujude ono nyoto, bener-bener tapak real. Akan tetapi tidak sama dengan yang di film-film, karena ini berhubungan dengan konspirasi, memanipulasi otak masyarakat Jawa. Nah, tujuan channel ini dibuat adalah untuk berpikir yang benar, memahami spiritualitas dengan benar.
tanpa ada tendensi dari manapun. Jadi biar kerancuan yang terjadi bahwa tuyul itu bisanya ngambil ya di orang-orang umum, di masyarakat biasa. Kalau di bank nggak bisa karena pagarnya terlalu kuat dan sebagainya. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Jadi kalau ada yang membahasakan seperti itu, lah ini berarti bermuatan tertentu. Dia memiliki tendensi tertentu. Jadi istilahnya adalah untuk memanfaatkan seseorang tersebut yang percaya. Entah itu untuk menipu, mendapatkan uang dengan cara beli minyak, entah itu poni basalwa, entah itu hikmatus sholihin atau apapun lah jenisnya, entah itu dupa yang nggak ada di pasaran dengan persyaratan gini, harus puasa gini, harus cari gini, dupa tumpeng gunung kawi seputih, kan nggak ada. Jadi ini arahnya ke sana, arahnya ke penipuan-penipuan. Jadi kalau memang tuyul itu pada dasarnya memang nggak bisa mengambil uang. Bukan hanya di bank, di masyarakat umum pun sebenarnya memang nggak bisa. Karena barang halus dan kasar. Bisa nggak mengangkat benda, itu hanya editan. Itu hanya real editan. Sekarang jangankan benda diterbangkan melayang atau bagaimana. Mobil tabrakan sama sesuatu yang tidak terlihat, ini kan ya juga nyata editan. Kalau zaman dulu mungkin orang-orang masih bisa dibodohi, akan tetapi zaman sekarang sudah sangat realistis. Kita harusnya berpikir ke depan, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mencukupi diri kita, mencukupi keluarga kita untuk menjadi nyaman, untuk menjadi mapan, tidak memanfaatkan hal-hal yang berbau mistis. Karena tuyul itu real, fiktif. Jadi tuyul itu memang benar-benar tidak ada. Yang ada di film, yang ada di kisah. Kalau kita mau terjun langsung, kalau kita mau mendalami spiritualitas yang benar tanpa tendensi pengetahuan, informasi, wawasan yang kita dapatkan dari orang secara tidak benar, kita akan mendapatkan pengetahuan yang benar. Jadi kita belajarnya bagaimana, kita jalannya kemana, yang memberikan informasi kepada kita itu siapa, bagaimana perilaku beliau, bagaimana cara penyampaiannya, bagaimana cara pemikirannya dan sebagainya. Jadi sekelumit tentang tuyul seperti itu, mungkin di video selanjutnya juga berdasarkan pengalaman dari kisah nyata. Saya akan membahas tentang blorong, yang katanya blorong A, B, C, D, ratu ular dan sebagainya. Ini kebetulan beliau dulu juga dekat dengan saya, sampai seperti itu. Ya mungkin seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan pribadi dari jenengan. Iya, ini juga tetap masalah suku ini kan sering mendengar asumsi dari masyarakat tentang tuyul ini loh, kehilangan uang. Ini bagaimana cara menyikapinya? Tips, kalau kita cara menyikapinya, kalau kita hanya berargumentasi, berpikir, berpersepsi, berandai-andai, uang ini tadi kemana? Bikin pembukuan. Uang masuk berapa, uang keluar berapa, uang di dompet berapa. Bila perlu, taruh di brankas. Kita buktikan sama-sama. Bisa nggak tuyul ngambil? Bila perlu, taruh dompet uang 3.700.000. Dompetnya jangan ditaruh di sak belakang, di saku belakang, taruh di saku depan. Di rumah nggak ada siapapun, nggak ada istri, nggak ada anak, bisa nggak hilang? Yang katanya punya banyak tuyul, yang di kawasannya ada banyak tuyul, dan sebagainya, bisa nggak kenyataannya itu hilang? Bahkan dulu om saya sendiri pernah beberapa kali mengalami. Akhirnya waktu itu coba uangnya taruh di saku. Habis ngambil gajinya teman-teman masuk kamarnya dikunci sendiri. Jangan boleh ada yang masuk ke situ.
kita pantau berdua. Waktu itu pasang CCTV dan ternyata benar anaknya yang ngambil. Nah ini tuyul, Tuli, bukan tuyul. Tuyul bocah. Jadi banyak bahasa, tuli bocah yang memang nggak sama, daerah satu dengan yang lain nggak sama. Kadang banyak juga yang kita sendiri nggak mengerti walaupun sama-sama Jawa. Bagaimana biasanya kalau kehilangan si A ya, biasanya besoknya itu si B, si C itu karena faktor apa? Apa karena panik sehingga bingung bumbu? Maksudnya? Pak, bumbu maksudnya gini. Ini kan kehilangan uang. Akhirnya ada seseorang yang tanpa dia sadari, dia mengikuti alur cerita itu. Iya, uang juga kehilangan. Aku tadi juga hilang uangku kurang segini. Padahal enggak. Ikut terbawa arus di situ. Akhirnya bumbu ini menjadi bumbu dapur yang lengkap. Dan akhirnya masakannya jadi viral. Dan perlu yang ketahui ya. Dulu rekan saya, teman saya yang adopsi. Istilahnya waktu itu adopsi. Jadi dia ngemong. Dia puasa, dia tirakat di Jimbe sana sampai beberapa hari, sampai puasanya diterima, sampai ditemui, sampai adopsi, sampai di rumah menyiapkan kamar khusus dan sebagainya. Nah ternyata akhirnya setelah ketemu dengan saya, kita komunikasi, kita belajar berpikir dengan spiritualitas yang benar. Akhirnya beransur-ansur pemikirannya pulih, normal dan sebagainya. Akhirnya itu semua tidak ada, dan memang tidak ada. Jadi kabar yang berkembang kalau dulu bisa jadi untuk money politik, untuk memanipulasi pikiran orang banyak, untuk memanipulasi pikiran secara masyarakat luas skalanya ya. Untuk apa sih? Untuk terlena dari dunia yang nyata, dunia yang real, biar pikirannya ke arah sana terus. Akhirnya kerjanya malas, akhirnya banyak kekurangan, dan dengan kekurangannya akhirnya bisa bersyukur dan sebagainya. Biar orang yang memimpin tetap memimpin, biar orang yang kaya tetap menindas, biar orang yang kaya tetap menjadi kaya, memanfaatkan orang-orang yang lemah secara mental, lemah secara psikologi, secara psikisnya, karena pikirannya terbalik. Jadi mudah sekali masyarakat kita tersugesti, terhipnosis dengan berita-berita yang berkembang, karena memang masih banyak yang belum memahami alur yang benar. Jadi tuyul memang sebenarnya ada satu makhluk halus yang bernama tuyul. Di sana bisa tangkap itu editan. Adanya karena diadakan. Adanya karena diadakan melalui cerita, melalui kisah, melalui kabar. Nah yang jadi unik, bagaimana teman saya dulu bisa sampai melihat, bisa sampai membawa pulang dan sebagainya. Nah di sini saat seseorang itu makannya kurang, banyak protein yang harusnya terpenuhi, akhirnya kekurangan dan sebagainya, dia akan menyebabkan halusinasi. Halusinasi di situ tujuannya, kliknya itu apa? Kliknya itu apa? Toolnya tadi apa? Pemicunya apa? Pemicunya adalah tujuan tadi. Tujuannya adopsi tuyul. Otomatis saat dia berhalusinasi karena puasa dan puasa, yang tampak adalah tuyul-tuyul tadi. Yang terunggah di memorinya adalah tuyul-tuyul tadi, sehingga membentuk satu fenomena yang diistilahkan yang jimbe dan tuyul. Akhirnya sungkem kayak yang jimbe, akhirnya bla bla dan sebagainya. Akhirnya bisa mengadopsi tuyul, akan tetapi di rumah tidak pernah bisa menghasilkan uang. Dan itu terjadi selama ini penuturannya beliau terjadi selama 5 bulan. Sampai akhirnya tidak ada solusi dari sang juru kunci, tidak ada solusi dari orang-orang pintar, orang-orang linguih yang lain. Nah, secara tidak sengaja ketemu dengan saya. Jadi sejarahnya tuyul memang seperti itu. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada
kontroversi, kalau ada perdebatan dan pertentangan atau perbedaan pemikiran, itu satu hal yang biasa. Karena satu kewajaran ini belum tentu sesuatu yang benar, yang lumrah belum tentu yang benar. Berita yang berkembang di masyarakat seperti ini, kita mengeluarkan statement, kita menyatakan, kita mengedukasi pemikiran yang benar seperti ini, sangat banyak terjadi perdebatan dan pertentangan, itu hal yang lumrah. Hal yang lumrah, karena biasanya A, sekarang ada pemikiran B, otomatis akan menyebabkan gesekan dan benturan, dan itu memang lumrah. Mungkin ada yang ditambahkan, ada pendapat lain mungkin dari Mas? Monggo. Sungkan-sungkan bagi ilmu sharing. Ya mungkin seperti itu aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terproyeksinya tuyul ini seperti pada channel kita sebelumnya ya, tentang bagaimana terciptanya makhluk astral. Kalau ingin tahu silakan kembali tonton video kita sebelumnya. Mungkin cukup. Iya ya, sama seperti itu memang. Terproyeksinya makhluk astral sesuai dengan informasi yang dikonsumsi oleh otak masing-masing. Makanya menurut saya ya, melihat sosoknya Mbah Batu, seseorang menyatakan beliau anggun dengan jari dan sebagainya, padahal beliau adalah seseorang yang biasa saja. Dan zaman waktu itu Batu ini bukan kerajaan, Batu bukan kerajaan, belum adanya zaman keemasan waktu itu. Jadi kalau orang menyatakan Mbah Batu ini menggunakan jari, kebaya dan sebagainya, ini adalah orang yang berhalusinasi. Atau memang busananya orang dulu seperti itu. Itu untuk zaman kerajaan, itu zaman peperangan dan dalam masa pelarian. Bagaimana beliau bisa menggunakan seperti itu? Kejar company. Orang Pangeran Diponegoro hanya dengan kain-kain yang biasa, dikejar company dan sebagainya. Jadi ya inilah, ada yang melihat sosok yang berjari, ada yang seperti ratu, ada yang bagaimana, ada yang bagaimana. Nah, yang jadi unik, kenapa tidak ada yang sama, memiliki penglihatan masing-masing. Jangan dijawab, biar para penonton mau melihat video sebelumnya. Mohon maaf. Ya mungkin seperti itu dulu. Oke sahabat Alamawis, sudah jelas. Dan terima kasih kepada Mas Alex sudah mau bertanya pada channel kami. Kami tunggu para pemirsa yang lain untuk mengirimkan pertanyaan, kritik dan sarannya melalui email yang ada di bawah deskripsi. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Salam waras.